Tuhan Yesus berengau di son Roma au mar sombatu jolong Masai lelengau manjua Dan tarbahen au martua Dilului ho ale Tuhanau Di huton ho au tunadau Nam dapotan au di ho Tuhan di sondo au Sai dosaku dibantu hakim Monang au diban modernai Gogodo di lehon tu haki diam Selamat pagi saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun menyapa kita semuanya dengan ucapan Salam Paskah untuk kita semuanya. Sekalipun kita masih dibatasi ruang gerak kita, tapi janganlah kita anggap itu sebagai sebuah beban, tapi menjadi satu rasa tanggung jawab agar virus corona ini tidak tertular karena kita. Karena virus corona nggak bisa menularkan diri kecuali kalau manusia mau membawanya kemana-mana. Maka stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, beribadah di rumah adalah merupakan rasa tanggung jawab kemanusiaan sehingga virus corona ini bisa terputus dalam waktu yang singkat dan kita akan kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kalau kemarin kita berbicara tentang makna kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa membuat Alkitab terbukti, maka sekarang kan kita coba melihat bagaimana kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kata-kata Yesus Kristus juga sangat berkuasa. Kata-katanya sangat berkuasa. Kalau Alkitab berkuasa menunjukkan keilahian Allah, maka Yesus juga berkuasa menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, jati diri seseorang biasanya dilihat, diperhatikan dari perkataannya yang sesuai dengan perasaan, sesuai dengan pemikiran, dan sesuai dengan bukti. Ada 4 faktor. Ya. Jadi jati diri seseorang itu dilihat dari 4 faktor itu. Kata-katanya itu apakah sesuai dengan perasaannya? Ada loh orang berbicara nggak sesuai dengan perasaannya, nggak sesuai dengan pikirannya, apalagi nggak sesuai dengan perbuatannya. Gimana jati dirinya? Ya. Oleh karena itu kita akan melihat seseorang itu dihargai atau tidak adalah tergantung dari apa yang pernah diucapkan itu. Bagaimana dia berupaya mewujudkannya. Dan kalau itu terwujud, maka terbangunlah harga diri. Hal ini sebenarnya kita banyak belajar loh dari para pemimpin ketika mereka kampanye, apakah itu pilkada, apakah itu pilpres, apakah itu untuk legislatif dan lain sebagainya. Kita banyak diberikan pembelajaran sehingga kita menghujat banyak orang karena ketika dia kampanye seperti itu yang dilakukannya. Tapi anak-anak Tuhan terlepas dari situ, kita juga harus membangun harga diri kita, identitas kita, integritas kita sebagai orang yang sesuai perkataan, perasaan, pemikiran, dan perbuatan sebagaimana Yesus lakukan. Demikian Tuhan Yesus mau membuktikan kepada para murid, kepada masyarakat, pada siapapun, bahwa kalau dia adalah anak Allah, dari dia juga ternyata bahwa kata-katanya itu sungguh sangat terbukti,
dengan nyata. Oleh karena itu kami tidak banyak menyimak dengan Alkitab Perjanjian Lama, tapi kami banyak menyimak dari apa yang Tuhan Yesus janjikan, apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum penyalibannya. Perkara kematian Tuhan Yesus adalah merupakan hal yang sangat sulit diterima oleh para muridnya. Bahkan kita pun sulit menerima keadaan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyatakan jauh sebelumnya kalau dia sebagai Allah yang menjadi manusia adalah memiliki kuasa seperti Bapa. Kemarin kan kita bahas 2 hari yang lalu, kita membahas bahwa Yesus juga menyamakan dirinya sebagai Bapa yang sama-sama dengan Bapa bisa membangkitkan orang-orang yang mati. Maka sebagai kuasa ilahi itu juga itu akan terlihat di dalam diri Tuhan Yesus, sebagaimana kita lihat, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 18. Saya dibantu oleh Alkitab elektronik ini. 10 ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan dari Bapa. Maka sebagai utusan dari Bapa, dia memiliki otoritas, dia memiliki kuasa untuk menyerahkan dirinya kepada kematian sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan untuk mengambil manusia, merebut manusia dari kuasa kematian. Maka dia harus memberikan nyawanya. Tapi dia sadar, dia tahu, sebagai Allah yang menjadi manusia, dia tahu bahwa kalaupun dia memberikan nyawanya untuk mati, tapi dia tahu bahwa dia akan mengambilnya kembali. Dia tahu. Itulah membuktikan keilahiannya. Ada nggak orang yang berpuasa soal kematiannya? Ada nggak pernah orang mengatakan, aku nanti mati 3 bulan lagi, atau 3 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, tapi saya bangkit kembali? Ada nggak? Ada. Hanya satu-satunya. Itu adalah untuk membuktikan keilahiannya. Nah sekarang kita lihat terbukti enggak? Bagaimana Tuhan Yesus mau menjabarkan itu kepada murid-muridnya? Ya, dia dijabarkan kepada murid-muridnya. Dia sampai 3 kali mengatakan itu kepada murid-muridnya. Pertama kali ketika mereka ada di Kaisarea yang di Filipi, di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa kita harus pergi ke Yerusalem dan akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada waktu pemberitaan ini hanya Petrus yang memberikan protes, mengkritiknya, mengatakan, "Guru, janganlah sampai terjadi hal itu." Lalu Yesus menarik dia ke belakang dan mengatakan, "Enyahlah kau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang diinginkan Bapa." Seringkali kita hanya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan zona nyaman kita, tapi justru menelantarkan, mengabaikan keinginan Bapa. Untuk kedua kali Tuhan Yesus menceritakan itu kepada para murid-muridnya ketika mereka ada di Galilea. Itu dituliskan di Matius 17, di Markus 9, dan di Lukas yang ke-9. Bagaimana Tuhan Yesus menceritakan secara lebih sederhana tapi menarik. Dia katakan gini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia kembali menggunakan anak manusia. Kenapa anak manusia? Karena rencana Allah semula di Kejadian 3 ayat yang ke-15, anak manusia, keturunan manusia itu akan menghancurkan iblis yang menjadi lawannya itu. Maka berkali-kali juga sang Nabi mengatakan anak manusia. Maka Yesus kembali mengangkat itu supaya Alkitab hidup, supaya janji hidup. Maka dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia.
anak Allah yang menjadi manusia akan diserahkan kepada manusia yang akan menghakiminya, dan mereka akan membunuh dia. Tapi nggak berhenti di situ. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ya, murid-muridnya pada reaksi, mereka hanya sedih. Apa sih yang mereka sedihkan? Mungkin mereka berpikir kalau dia dibunuh, karena mereka nggak pernah berpikir tentang Yesus yang bangkit. Kali ini ada 2 kali loh dikatakan bagian terakhir. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mereka hanya menangkap penderitaan kematian itu, tidak menangkap ada bagian janji di bawahnya, yakni akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, sama itu. Kalau kita berebut dengan teman karena kita haus, ada segelas kopi gitu ya, segelas kopi, lalu kita berebut, yang lain diminum sebagian, lalu kita katakan, padahal masih sisa loh setengah. Kita katakan apa? Udah habis gitu ya. Kita tidak melihat yang tinggal itu, pikiran kita kepada yang habis itu, seolah-olah semuanya sudah habis. Kita nggak pernah bersyukur masih ada loh sisa sama aku gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana kesialannya, bagaimana kemalangannya, tapi nggak pernah kita lihat bagaimana keberuntungannya. Sama seperti murid-murid itu, ketika Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada para tua-tua, para imam-imam, akan dibunuh, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Yang dilihat dibunuhnya itu, disesahnya itu. Karena kita kan suka mendramatisasi keadaan-keadaan yang menyedihkan, tidak melihat secara konkret. Padahal kalau kita lihat secara konkret, maka kita akan lebih berhikmat, lebih bijak lagi di dalam kehidupan kita. Semakin dekat ke Yerusalem, bahkan mereka sudah di Yerusalem, artinya tinggal sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Kembali murid-muridnya dikumpulkan, diceritakan. Ini lebih panjang lagi. Kalau kita lihat di Markus 10 ayat 32-34 dan selanjutnya, kita lihat di situ, kita kira-kira dikatakan demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Kembali anak manusia itu, anak domba Allah, anak manusia, untuk menunjukkan kalau dia adalah seseorang yang sudah dinubuatkan sejak dari awalnya di Alkitab. Dikatakan akan diserahkan kepada para imam-imam, ahli-ahli Taurat. Jadi dia tahu siapa yang memusuhinya. Dia melihat sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia tidak hanya menggunakan logikanya, tapi yang ada di dalam dirinya, ya, keilahian itu. Dia melihat, meneropong, memahami, membaca apa yang akan terjadi. Dia katakan para imam-imam kepala lagi dikatakan, dan para ahli Taurat, mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Sayang hukuman mati ini tidak dieksekusi oleh para ahli Taurat dan para imam itu. Sayangnya justru eksekusi diserahkan kepada orang lain, bangsa-bangsa lain. Bacalah di situ diteruskannya, akan menjatuhkan hukuman mati atas dia, menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diperolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Bangsa Israel yang kemarin yang mengatakan Hosana, Hosiana, Hosana gitu ya, ketika menaiki Yerusalem, bukan mereka yang mencaci maki. Kebanyakan adalah orang-orang tentara-tentara Rom itu yang mencaci maki, mengolok-olokkan dan meludahinya. Karena bangsa Israel cuci tangan. Jadi bukan hanya Pilatus cuci tangan, mereka meminjam tangan kekuatan lain untuk menyesat, memperolok-olokkan, melakukan hukuman itu, walaupun hukuman itu adalah atas keinginan mereka. Sekali lagi mereka juga tidak melihat, tidak memahami yang dikatakan di sebagian terakhir. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan.
lagi-lagi diluput. Bahkan bukan hanya itu, ketika hari sudah makin dekat, ya, ketika mereka sudah selesai makan perjamuan malam, kalau kita lihat di Matius 26 ayat 31, mereka sekarang menuju ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus masih sempat mengatakan kepada mereka, sebagai seorang gembala, gembalanya akan dipukul, maka domba-dombanya akan tercerai-berai. Jadi Yesus enggak heran ketika Yesus ditangkap di Getsemani, ini para murid mencari jalan sendiri-sendiri. Sampai ketika dia bangkit, mereka enggak ada di tempat. Udah diingatkan kepada mereka. Ya, bahkan Petrus juga masih melawan. Enggak, kalau aku enggak ikut Tuhan terus, sampai kapanpun, sampai mati pun aku siap gitu ya. Tapi Yesus katakan apa? Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok, kau sudah 3 kali menyangkal aku. Terbukti kan? Semuanya terbukti. Gak ada yang tidak terbukti. Itu di Matius 26 ayat yang ke-34. Itu sebabnya ketika hal itu diperhadapkan kepada Petrus, ketika 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus juga setelah bangkit mengingatkan Yesus, Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mengasihiku? Sebenarnya mau dikatakan, Petrus, apakah kau masih mau mengkhianatiku? Maka Petrus tertunduk malu. Kenapa? Karena tadi dia menggebu-gebu. Saya sampai mati akan membelamu, mempertahankanmu kemanapun kau pergi. Memang dia buktikan, dia pernah mencabut pedangnya, dia mau main sendiri, tapi Yesus melarangnya. Tapi Yesus telah mengingatkan bahwa dia akan menyangkal sampai 3 kali. Saudara-saudara, apa yang kita sebutkan di atas tadi terbuktinya? Semua terbukti. Tak satu pun. Yang saya ceritakan tadi semuanya terbukti. Bahwa kemudian imam-imam, ya, para tua-tua, justru mereka ahli-ahli Taurat, mereka yang menggalang kekuatan menangkap Tuhan Yesus, mereka yang mengorder tentara kepada Pilatus, sampai mengorder penjaga pada hari terakhir, mereka yang melakukan semuanya. Tuhan Yesus diperolok-olokkan oleh orang yang tidak mengenalnya, oleh bangsa-bangsa lain. Dia diserahkan sedemikian rupa. Tapi yang paling besar dari semua yang Yesus katakan, bukan hanya bagaimana dia menderita, bukan hanya bagaimana dia diperolok-olokkan, tapi kata terakhir yang 3 kali dikatakan, akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka kata kunci itu yang kemudian 3 hari kemudian dibangkitkan. Orang mengatakan gak sampai 2 kali 24 jam juga gak sampai. Kan hari bagi orang Yahudi tidak dibuktikan dengan jam, tapi hari dimulai dari sore, kira-kira jam 6. Sebagaimana kalau Sabat itu hari Sabtu, Sabat itu dimulai hari Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6. Hari Ahad, hari pertama, Sabtu jam 6 sampai Minggu jam 6. Maka ketika Tuhan Yesus mati jam 3, dikuburkan sebelum lewat maghrib atau lewat malam, dia sudah dikuburkan 1 hari, dia sudah dalam kubur terhitung. Maka hari Sabat itu juga dia hari kedua di dalam kubur, dan subuh itu bangkit 3 hari kemudian. Pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ketika pun dia melewati jurang maut, tapi Tuhan tidak membiarkan dia akan binasa. Oleh karena itu, kalau Alkitab berkuasa, karena Tuhan telah menyusun semua rencananya secara rinci, terurai, dan terbukti, maka Yesus juga, Allah yang menjadi manusia itu, menyatakan penderitaannya secara rinci, kemudian terbukti dengan kebangkitannya. Oleh karena itu, Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis sekaligus dengan hat-tricknya, sekarang naik ke surga untuk menunggu waktunya dia kembali menyelamatkan kita, membawa kita. Maka berakhirlah program itu. Itu sebabnya dikatakan saat ini, saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, dikatakan sebagai zaman akhir.
Maka di zaman akhir ini kita tetap memuliakan Kristus, karena melalui Dialah, di dalam Dia, dan oleh Dia kita akan terangkat bersama-sama memasuki kerajaan surga. Shalom. Sai dosaku dibantu Haki, morangau dibanmu darnai, gogodo di lehon tu Haki, di tu Haki di Dia.